Hey, halo. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi komik Magic Emperor-nya, lanjutan part sebelumnya ya. Nah, Bang, kok ini di luar jadwal? Ya, ini itu bonus ya. Jadi, ya karena minggu ini gua libur juga. Kemarin udah mulai untuk nyusun skripnya dan ya gua kasih bonus untuk kalian. Ya anggap aja THR sebelum hari raya gitu ya. Terus Bang, nanti Kamis update lagi nggak? Ya update lah, masa enggak kan gitu. Jadi ya karena nggak bisa mudik juga, jadi gue pikir ya daripada nganggur mending gue ngamen gitu ya. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan yang mau sedikit berbagi THR kepada Mimin, boleh banget klik link yang ada di kolom deskripsi. Itu ada link Saweria. Terus kemudian kalau misalnya dia mau lewat transfer, lewat bank, bisa juga lewat Bank BRI gitu ya, ada juga nomornya di kolom deskripsi. Nah, kita akan lanjutkan lagi seperti kata gua tadi. Ini adalah bonusan, kita akan lanjutkan ke part 32 yang gua ambil dari bab 250 sampai dengan 253. Nah, di part sebelumnya kita sudah mendengarkan kalau keluarga Luo itu win streak gitu ya, win streak 28 kali. Nah, kali ini di part kali ini kita akan lihat keluarga Luo itu dibully habis-habisan. Seperti apa kisahnya, seperti apa ceritanya, langsung aja kita dengarkan. Nona, Tuan, terima kasih atas kerja keras kalian. Dari tribun atas, Komandan Pang tampak memberikan ucapan pada Luo Yuncang dan Luo Yunhai. Tepuk tangan mengiringi keluarnya mereka berdua dari arena. Yuncang memandang dan mengangguk sedikit, tetapi dia tidak berbicara sepatah kata pun. Tampak Yuncang saat ini sangat lelah. Komandan Pang menyadarinya dan dia tidak mengganggunya. Kemudian dia menatap ke 10 remaja lainnya dan dia pun kemudian berkata, "Hari ini kalian telah bekerja dengan baik. Kalian layak mendapatkan pujian." Mendengar itu, ke-10 remaja itu mengangguk dengan cepat. Namun ekspresi mereka tidak berubah sedikit pun. Yunhai melihat Komandan Pang dan dia bertanya, "Komandan Pang, apa ini berkat latihan darimu? Mereka masih muda namun kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Bahkan dalam pasukan ayahku pun aku belum menemukan orang-orang seperti mereka." Komandan Pang pun tertawa dan dia berkata, "Tuan, Anda memang tidak mengetahuinya. Mereka adalah anak-anak yang saya latih khusus sesuai dengan instruksi dari Su Fan. Menurutnya di masa depan mereka akan menjadi kunci kebangkitan dari klan Luo dan loyalitas mereka tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka bahkan siap mati kapanpun demi klan Luo." Mendengar ini, Yunhai benar-benar terkejut. Pelatihan apa sebenarnya yang telah mereka lalui? Kini ada rona kesedihan di wajah Yunhai. Ini semua tidak akan terjadi andai saja keluarganya tidak hancur 8 tahun lalu. Kini masa muda dari anak-anak ini benar-benar telah terenggut. Mengingat semua ini, tangan Yunhai mengepal dan matanya pun berkaca-kaca. Namun dia tetap berusaha untuk terlihat tegas. Yunhai menatap tajam kepada Komandan Pang dan dia berkata, "Komandan Pang, beritahu aku metode pelatihan apa yang kamu gunakan untuk melatih mereka. Katakan sejujurnya." Komandan Pang tampak sedikit ragu-ragu dan dia berkata, "Saya hanya melatih mereka sesuai dengan anjuran dari saudara Zuo. Mereka berlatih siang dan malam dengan rasa sakit seperti di neraka. Namun itulah yang akan menguatkan mereka. Sekarang setelah kepergian dari saudara Zuo, aku tidak tahu lagi cara mengajari mereka selain itu. Jadi aku terus mengajar mereka seperti ini selama bertahun-tahun." Mendengar penjelasan dari Komandan Pang, Yuncang merasakan kesedihan yang mendalam. Dia merasa bertanggung jawab akan nasib yang dialami oleh anak-anak ini. Selain itu, dia juga merindukan Su Fan yang tidak kunjung pulang. Kayak Bang Toyib gitu ya. Nggak pulang-pulang. Komandan Pang melihatnya dan segera menampar bibirnya sendiri. Dia melihat kalau Yuncang itu sedih karena kata-katanya. Segera dia berkata, "Maafkan mulut kotor saya. Saya mengatakan hal yang seharusnya tidak saya katakan dan membuat Nona menjadi sedih." Yuncang segera menghentikannya. "Hentikan itu, Komandan Pang. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Aku tidak menyalahkanmu akan hal ini.
kamu hanya melakukan apa yang diminta oleh Suofan. Aku sama sekali tidak menyalahkanmu." Setelah itu Yuncang tampak menghela nafas panjang, dan dia pun berkata sambil sedikit merenung. Sudah 5 tahun tidak ada kabar darinya. Meski Tetua Li mengatakan kalau dia pasti masih hidup, namun saat aku tidak bisa melihatnya, aku pun menjadi ketakutan. Kalau saja dia memang masih hidup, kenapa dia tidak juga memberikan kabar sampai dengan hari ini? Air mata dari Yuncang tidak bisa dibendung lagi dan akhirnya membasahi pipinya. Yunhai pun merasa kesedihan yang dirasakan oleh kakaknya. Faktanya bahwa Suofan adalah otak dari keluarga Luo. Meski berat, kini mereka harus menerima kenyataan bahwa Suofan mungkin sudah tidak akan bisa kembali lagi. Sekarang semua keluarga Luo yang ada di sana larut dalam kesedihan yang mendalam. Di samping itu, kini berita bahwa Suofan telah menghilang mengakibatkan bantuan dari ketiga pilar lainnya ikut berkurang. Sebelumnya mereka mau mensupport keluarga Luo habis-habisan karena adanya Suofan. Namun sekarang mereka tidak lagi memiliki alasan untuk tetap bekerja sama dengan keluarga Luo. Jadi mungkin mereka memutuskan untuk mulai mengurangi bantuan ke keluarga Luo sekarang. Yuncang sendiri terus berusaha untuk menunjukkan potensi dari keluarga Luo untuk tetap mempertahankan bantuan dari ketiga pilar ini, meski Suofan saat ini telah pergi. Karenanya Yuncang berusaha keras pada turnamen ini. Dia ingin menunjukkan bahwa keluarga Luo bukanlah keluarga yang bisa diremehkan lagi. Terutama dia ingin menunjukkan pada para sekutu supaya mereka tetap membantu keluarga Luo hingga kebangkitannya tiba. Yuncang mengambil nafas dalam-dalam dan segera menghapus air mata di pipinya. Wajahnya berubah menjadi lebih tegas dan sorot matanya pun telah berubah. Dia membusungkan dadanya dan berkata, "Ayo pergi, para tetua pasti sudah menunggu di luar." Yunhai dan Komandan Pang tidak bisa menahan rasa kagumnya melihat perkembangan kepribadian dari Yuncang saat ini. Mereka benar-benar merasa kagum akan apa yang mereka lihat ini. Sambil menghela nafas panjang, Komandan Pang dan Yunhai saling memandang lalu mengikutinya dari belakang. Kini di depan gerbang arena, terlihat di sana ada Tetua Lei yang telah menunggu bersama dengan sekelompok tetua gadungan yang diberikan oleh Kaisar. "Yuncang, Yunhai, selamat untuk kalian. Kalian bisa meraih 28 kemenangan berturut-turut," sapa Tetua Lei sambil mengepalkan tangannya. Yuncang pun tersenyum dan dia berkata, "Paman Lei, apakah berita kemenangan ini sudah tersebar?" Segera Tetua Lei menjawab, "Tentu saja, akhir-akhir ini keluarga kita selalu menjadi bahan pembicaraan dan apapun informasi tentang pertandingan kita selalu menjadi trending topik. Berita itu menyebar seperti kobaran api." "Kalau begitu Paman Lei, karena kamu pandai mencari informasi, lalu bagaimana dengan pertandingan besok?" "Hahaha, tentu saja itu semua akan baik-baik saja," jawab Tetua Lei. Kini keluarga Luo memiliki wajah yang luar biasa di mata orang-orang, terlebih dengan para pemuda dengan potensi yang luar biasa serta belasan ahli surga yang mendalam gadungan ini. Meski itu hanya penampilan mereka saja, tapi karena ini tidak ada orang yang berani macam-macam dengan mereka. Di tengah kebahagiaan ini, tiba-tiba sebuah bayangan melintas dengan kecepatan yang bahkan tidak bisa diikuti oleh mata telanjang. Yuncang merasakan getaran di telinganya saat bayangan itu melintas di dekatnya. Wajahnya dengan cepat berubah dan dia pun memegang daun telinganya, lalu dia mendapati kalau saat ini antingnya sudah tidak ada di tempatnya. Tetua Lei merasa heran, kemudian dia berkata, "Ada apa Yuncang?" Yuncang tampak cemberut dan dia berkata, "Anting-antingku hilang." Yunhai segera mendekat dan berkata, "Kakak, apa kamu menjatuhkannya di suatu tempat?" tanya Yunhai, lalu dia pun berbalik dan menatap semua orang. "Semuanya, anting kakakku telah hilang. Cari sampai ketemu." Segera orang-orang itu bergegas mencarinya di tanah, namun tidak ada satupun yang bisa menemukannya. Saat melihat pemandangan ini, seseorang tiba-tiba tertawa. "Sekelompok orang idiot, apa ini yang kalian cari?" Semua orang menatap laki-laki berjubah hijau itu yang saat ini sedang memegang sebuah anting.
Yun Chang melihatnya dan dia pun berteriak, Itu antingku! Setelah melihat pria ini, Yun Hai pun tampak terkejut. Naga angin Merry Woods, Lin Xuanfeng. Mendengar kata-kata dari Yun Hai ini, semua orang di sana sangat terkejut karena salah satu dari 6 naga ternyata ada di sini. Apa sebenarnya maunya? Apa dia ingin mencemarkan nama baik dari klan Luo sekarang? Menunjukkan ketidakmampuan dari para tetua klan Luo yang bahkan tidak bisa menjaga keamanan nonanya. Lin Xuanfeng mengamati Luo Yun Hai dan dia pun menyadari beberapa hal. Lalu dia berkata, ternyata di sini ada si bungsu dari kelima macan Tian Yu. Sepertinya kamu memang pantas menyandang julukan itu karena bisa mengenaliku. Tentu saja, meski aku ada di camp pelatihan, tapi kami semua diwajibkan untuk mengenal tokoh-tokoh yang ada di kekaisaran. Jadi wajar jika aku bisa mengenalimu, kata Yun Hai. Kini pandangannya berubah menjadi semakin garang. Lalu apa maksudnya ini? Kenapa kamu mencoba untuk melecehkan keluargaku? Apa kamu lupa kalau saat ini kita berada di ibu kota kekaisaran? Apa kamu tidak takut akan hukum yang menantimu karena kamu telah memprovokasi kami terlebih dahulu? Atau mungkin kamu ingin mendapatkan pelajaran khusus dari Menteri Dugu? Lin Xuanfeng tidak bisa menahan diri untuk mencibir Yun Hai. Anak kecil jangan menggunakan nama orang tua itu untuk menggertak orang lain. Apa kamu tidak bisa memahami kenapa kamu diajarkan untuk mengenal tokoh-tokoh di kekaisaran? Itu supaya kamu tidak memprovokasi mereka dan bertindak lebih hati-hati. Lagi pula aturan itu hanyalah untuk keluarga kecil seperti kalian. Kami, ketujuh pilar, tidak terikat akan aturan konyol seperti itu. Mata Yun Hai memadat, terlihat kemarahan memuncak di matanya. Apa? Kamu berani menentang aturan secara terbuka? Maka aku akan melaporkanmu pada Menteri Dugu supaya dia segera mendisiplinkanmu. Hahaha, bocah lugu. Bukankah sudah kukatakan, tidak ada orang yang bisa mengendalikanku, kata Lin Xuanfeng. Setelah mengatakan itu, Lin Xuanfeng pun menghilang dan dalam sekejap dia pun muncul lagi di samping Yun Chang. Dia tampak mencium aroma dari Yun Chang dan menunjukkan anting-anting itu di depan wajahnya. Hei cantik, aku akan memberikanmu anting-anting ini, tapi kamu harus menghabiskan malam ini denganku. Bagaimana? Apakah kau mau? Pipi Yun Chang segera memerah, matanya pun dipenuhi dengan kemarahan. Tidak sopan, jawabnya singkat. Segera tangannya melesat hendak menampar wajah dari Lin Xuanfeng. Tamparan itu sangat keras, namun sayangnya Yun Chang sama sekali tidak bisa menyentuh apapun. Tangannya seperti menembus angin dingin di depannya. Kini Lin Xuanfeng sudah kembali ke tempatnya berada sebelumnya. Dia tampak mencibir dan dia pun berkata, ternyata hanya segini kemampuan dari keluarga Luo. Bahkan ahli surga yang mendalam itu pun tidak dapat bereaksi untuk menangkapku. Cih, dengan kekuatan ini saja kalian bisa menjadi sangat sombong. Memalukan. Tetua Lei tampak marah dan segera dia meraung. Ayo tangkap dia. Segera dia bergegas dan diikuti oleh para tetua gadungan itu. Saat ini Tetua Lei telah menembus tahap 5 alam surga yang mendalam. Namun saat dia mencoba untuk menangkap Lin Xuanfeng, justru Lin Xuanfeng sudah berdiri di hadapannya. Dan dengan jentikan jarinya, Tetua Lei terlempar ke belakang. Lin Xuanfeng merasa di atas angin. Sudut mulutnya pun bergerak ke atas. Lalu dia bergerak dengan kecepatan kilat. Tetua Lei sama sekali tidak bisa melihatnya dan saat dia menoleh ke belakang, para tetua gadungan itu kini telah dirobohkan semuanya hanya dalam beberapa detik. Setelah selesai, Lin Xuanfeng pun kembali ke posisinya lagi. Kalian semua terlalu lambat. Bahkan kalian tidak bisa menahan satu pukulan pun dariku. Benar-benar membosankan. Tetua Lei dan para tetua gadungan itu tampak berdarah-darah sekarang karena serangan dari anak ini. Yun Hai menghela nafas panjang. Dia tetap tenang dan menjaga martabatnya. Dia segera berdiri di depan kakaknya dan siap untuk melindunginya. Dia tahu bahwa semua orangnya ada di sana tidak akan bertahan lama dan berikutnya yang akan dia incar pasti adalah saudarinya itu. Sayang sekali, naga yang melonjak telah benar-benar mati. Jika tidak, mungkin situasi ini tidak akan terjadi. Lihatlah, kalian seperti kura-kura yang bersembunyi di dalam tempurung. Menyedihkan, kata Lin Xuanfeng.
Sekarang Yuncang sadar bahwa sebenarnya yang diincar oleh orang ini adalah Suofan. Namun sayang sekali dia tidak ada di sini. Yuncang kemudian berteriak, "Kamu beruntung karena pelayan keluarga kami tidak ada di sini. Jika dia ada di sini, maka kamu tidak akan pernah bisa menyombongkan diri." Bocah-bocah kecil meneriakkan hal-hal konyol. Kalian sebagai keluarga terlalu bergantung pada pelayan kalian. Cih, kalian terlalu besar kepala setelah pelayan kalian mendapatkan julukan itu. Kalian lupa akan kekuatan sesungguhnya dari 6 naga dan sang Phoenix, kata Lin Xuanfeng. Setelah itu dia kembali menghilang lagi dan tiba-tiba sudah berada di depan Yuncang. Orang-orang dari keluarga Luo benar-benar ditekan habis-habisan karena kecepatan dari si naga angin ini. Bahkan mereka sampai tidak bisa mengikuti gerakannya sama sekali. Lin Xuanfeng mengangkat dagu Yuncang dan dia kembali berkata, "Nona Luo, kulitmu begitu lembut. Kenapa kamu tidak menjadi tamu tuan muda ini saja? Dengan begitu aku akan melepaskanmu dan menjadikan kalian semua sebagai bawahanku. Bukankah itu tawaran yang menarik?" "Jangan sentuh kakakku!" teriak Yunhai. Dia berteriak dengan penuh amarah. Segera dia melepaskan pukulan ke arah Lin Xuanfeng. Komandan Pang dan Tetua Lei pun tidak tinggal diam dan mereka juga melesatkan pukulan ke arah yang sama. Lin Xuanfeng sama sekali tidak gentar. Dia bahkan tidak melihat mereka sama sekali. Ketika pukulan itu melesat dengan cepat dan akhirnya bertabrakan di satu tempat. Namun di saat itu, Lin Xuanfeng sudah tidak ada di sana. Dia sudah berpindah lagi dengan kecepatan kilat. Yunhai saat ini orang yang paling lemah tidak diuntungkan di sana, karena dia hanya berada di tahap 3 penempaan tulang. Karena itu, dia menerima pukulan dari kedua orang lainnya, membuat dia terlempar dan tangannya pun sampai patah. Melihat ini, Yuncang sangat cemas dan segera menghampiri adiknya. Sekali lagi, Lin Xuanfeng muncul di sana dan meraih tangan Yuncang. Dia memandangnya seperti iblis, lalu dia berkata, "Nona Luo, bagaimana? Maukah kamu menjadi tamuku malam ini?" Yuncang menatapnya dengan ketakutan. Dia sama sekali tidak bisa bergerak di hadapan ahli surga yang mendalam ini. Dia hanya bisa menggigit bibirnya sambil mengepalkan tinjunya dengan keras. Melihat ini, Lin Xuanfeng tertawa dan dia menghentakkan kakinya tepat ke arah Yunhai yang saat ini berlutut di tanah. Teriakan Yunhai menggema di tempat itu. Rasa sakit yang memilukan sampai membuat seluruh wajahnya menjadi ungu. Yuncang merasa sangat tertekan kali ini. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia juga tidak bisa berteriak karena jika dia melakukan itu, pasti Yunhai akan semakin disiksa. Para tetua gadungan dan yang lainnya pun kini tampak mengenaskan. Di hadapan sang naga angin Lin Xuanfeng, mereka tidak berkutik. Lumayan, kata Lin Xuanfeng sambil sekali lagi dia menghantamkan kakinya ke arah Yunhai. Krak, sekali lagi suara tulang kaki Yunhai patah, dan itu membuat semua orang di sana merasa pilu. Yunhai menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit yang begitu menyiksa ini. Tetua Lei dan Komandan Pang pun tampak cemas, namun tidak mampu berbuat apapun. Kini keluarga Luo benar-benar diinjak-injak oleh orang ini. Lin Xuanfeng kembali menatap Yuncang. "Jadi bagaimana Nona Luo? Apa kamu mau menjadi tamuku?" Senyuman yang menjijikkan muncul dari wajah anak ini. "Apa kau pikir kamu pantas? Dibandingkan dengan Suofan, kamu hanyalah tumpukan kotoran di atas tanah," Yuncang berteriak. Lin Xuanfeng tidak pernah mendapatkan penghinaan seperti ini. Matanya memerah dan tangannya terangkat tinggi hendak memukul Yuncang. "Dasar wanita bau, miskin, rendahan, kau benar-benar tidak tahu malu." Yuncang menciut. Dia sangat ketakutan saat ini. Tangan dari Lin Xuanfeng bergerak dengan ringannya untuk menampar Yuncang. Namun, saat telapak tangan itu hampir mengenai Yuncang, tangan itu seperti terhenti dan tidak bisa bergerak karena tangannya dililit oleh sutra berwarna putih. Lin Xuanfeng menoleh dengan ekspresi penuh kemarahan. Dia tahu hanya ada satu orang yang bisa melakukan ini. Itu adalah sang Phoenix atau Zhu Qingchen. Wajah Lin Xuanfeng menjadi sangat muram. "Zhu Qingchen, beraninya kau menggangguku. Ini tidak ada urusannya denganmu, jadi pergilah dan jangan ikut campur." Cucu menatapnya. "Penyiksaan terhadap wanita sama sekali tidak diperbolehkan di dalam aturan keluarga kami. Jadi melihatmu melakukan ini, aku tidak bisa tinggal diam."
Cucu berjalan dengan anggunnya dan didampingi oleh kedua pengawas dari Menara Huayu. Melihat kedatangan Cucu, mata Yuncang berkaca-kaca dan dia segera berteriak, "Saudari Cucu, saudari Pioni!" Setelah kepergian dari Zofan, Cucu dan kedua pengawas lainnya itu berhubungan baik dengan keluarga Luo. Terutama Cucu, dia sudah seperti saudara kandung bagi Yuncang. Hubungan mereka berdua sangat harmonis meskipun keduanya memiliki kerinduan yang sama pada satu orang. Melihat ini, keduanya bergegas menghampiri Yuncang dan membuat Lin Xuanfeng mundur. "Yuncang, apa kamu baik-baik saja?" Luo Yuncang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sedangkan King Caiqin saat ini segera menolong Yunhai yang telah terluka parah. Mata Cucu benar-benar dipenuhi dengan amarah. Dia menatap Lin Xuanfeng dan tatapannya pun berubah menjadi dingin. Lin Xuanfeng tampak meremehkannya dan dia dengan santainya berkata, "Ayolah Chu Qingchen, ini bukanlah kota Huayumu, jadi kalian tidak perlu ikut campur seperti ini." Cucu menatapnya dengan tajam. "Maaf, aku sudah terbiasa untuk ikut campur." Lin Xuanfeng hanya tersenyum dingin. "Jika memang itu maumu, maka jangan salahkan aku." Setelah mengatakan itu, Lin Xuanfeng menghilang lagi dan membuat Yuncang panik lalu melihat ke sekeliling. Kedua pengawas Menara Huayu menepuk bahu Yuncang dan mereka berdua tersenyum seolah-olah mencoba untuk mengatakan kalau semuanya itu baik-baik saja. Jadi Yuncang tidak perlu khawatir. Sekarang Cucu pun mulai bergerak. Dalam sekejap muncul debu es yang lama-lama membesar. Ketika dia melepaskannya, maka tanah di sekitarnya pun segera membeku. Lin Xuanfeng yang tadinya menghilang perlahan-lahan mulai menampakkan sosoknya. Udara dingin membuat gerakannya melambat karena tubuhnya terasa semakin berat. Lin Xuanfeng sedikit terkejut karenanya dan segera mundur beberapa langkah. Lalu dia segera menghancurkan selaput es yang saat ini telah menyeliputi tubuhnya. "Wow, kamu sudah bisa menguasai domain esmu ini. Artinya kini kau telah berada di puncak ranah surga yang mendalam," kata Lin Xuanfeng sambil menatap tajam Cucu. Sekarang Lin Xuanfeng tahu kalau posisinya tidak diuntungkan lagi. Saat Cucu sudah menggunakan domain esnya ini, maka embun buku itu akan langsung menempel padanya saat dia mencoba untuk mendekati Cucu. Setelah memasuki domain ini, secepat apapun orang itu, dia akan tetap terkena embun beku dan kemampuannya pun akan menurun. Wajah Lin Xuanfeng berubah menjadi suram dan dia pun berkata, "Kudengar kau telah menyia-nyiakan waktu 10 tahunmu untuk kultivasi. Tapi tidak kusangka, ternyata kamu benar-benar bisa menyusul meski telah tertinggal seperti itu. Kamu memang pantas mendapatkan julukan sebagai jenius dari 6 naga dan Phoenix. Aku benar-benar mengagumimu," kata Lin Xuanfeng. "Sekarang karena kau sudah tahu perbedaan kekuatan kita, maka mari kita sudahi ini. Sebelum pertandingan terakhir, aku tidak ingin menimbulkan masalah apapun," kata Cucu dengan tatapan dinginnya. Lin Xuanfeng masih tidak bisa menerima ini. Dia sangat marah akan penghinaan ini, lalu tiba-tiba senyuman muncul di wajahnya. "King Chen, kamu terlalu sombong. Apa kau pikir hanya dengan dirimu sendiri kamu bisa melindunginya?" Saat Lin Xuanfeng selesai mengatakan itu, dia kembali bergerak dan menghilang di udara yang tipis. Cucu lengah dan segera dia berbalik lalu menyerang Lin Xuanfeng yang saat ini sudah berada di belakangnya. Namun, serangannya terhenti oleh kabut berwarna hijau. Kabut hijau ini memiliki sifat racun yang bahkan mampu membuat es mengalami korosi dan mencair. Cucu terkejut. "Sial, ini kabut racun," katanya. Dia segera menutupi hidungnya dan mundur 2 langkah untuk menjaga jarak. Saat dia melihat ke atas, dia sadar bahwa ini adalah ulah sang naga beracun dari istana Raja Obat, Yan Bangui. "Akhirnya kamu sampai juga di sini. Jika kamu telat 1 langkah saja mungkin aku yang terluka," kata Lin Xuanfeng sambil tertawa, dan dia pun segera kembali ke sisi Yan Bangui. Yan Bangui tetap diam dan dia hanya menatap dingin ke arah semua orang. Ekspresi Cucu menjadi suram. Jika 1 lawan 1 mungkin dia masih bisa mengatasi mereka berdua. Namun jika keduanya menyerang secara bersamaan maka ini akan menjadi sangat sulit. Lin Xuanfeng menegakkan dadanya dan dia pun tertawa. "King Chen, bagaimana dengan sekarang? 2 lawan 1. Apa kamu masih yakin bisa mengalahkan kami berdua?" King Chen tampak cemberut dan dia merasa sangat kesal mendengarnya.
Bagaimana kalian bisa menyebut diri kalian sebagai anggota dari 6 naga dan Phoenix? Kalian hanya berani 2 lawan 1. Memalukan. Tapi baiklah, jika memang begitu maka bagaimana jika 2 lawan 3? Tentunya kalian tidak keberatan kan? Tiba-tiba suara tawa menggema di tempat itu. Semua orang menoleh dan ternyata itu adalah Long Xingyun yang datang bersama dengan Xie Tianyang serta 2 orang lainnya. Melihat keadaan di sana, Ning Er segera turun dan melihat ke arah Luo Yunchang. Dia kemudian mengumpulkan keberaniannya dan mendatangi Yunchang. "Nona Luo, apa kamu baik-baik saja?" katanya. Yunchang tersenyum canggung dan dia pun mengangguk. Tapi di dalam hatinya dia berpikir, siapa sebenarnya gadis ini? Dia merasa kalau dia tidak pernah bertemu dengan anak ini sebelumnya. Tapi kenapa gadis ini bisa mengenalinya? Setelah mengamati gadis ini, secara kebetulan Yunchang melihat cincin di jari manis Ning Er dan hatinya pun bergetar. "Cincin itu?" katanya. Tampak Ning Er tersebut malu seolah itu adalah cincin pernikahannya. Namun Tianyang menyadarinya dan segera menunjukkan cincin yang juga ada di jarinya untuk menghapuskan kesalahpahaman ini. Kemudian Ning Er menjelaskan, "Nona Luo, jangan salah paham. Ini adalah cincin tanda persaudaraan kami dengan Kak Zuofan." "Oh, jadi begitu," kata Yunchang sambil mengangguk. Namun meskipun begitu tampak kesedihan melintas di wajahnya. Dia merasa sedih karena dia tidak sekalipun pernah diberikan sesuatu oleh Zuofan yang berharga seperti ini. Cucu mendengar percakapan ini dan dia kemudian menoleh ke belakang. Dan saat dia melihat cincin itu, dia pun merasakan kesedihan yang mendalam di hatinya. Sekarang Long Xingyun datang ke sebelah cucu dan kemudian dia berkata, "Apa kalian mau sparring denganku?" "Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, serahkan saja ini padaku," kata Tiansang saat dia berada di sebelah cucu. Matanya tampak membara saat mengatakan ini. Benar-benar si maniak pertarungan itu berbeda. Sekarang 2 lawan 3. Kedudukan sudah berbalik. Namun sebelum mereka merasa puas, suara lain terdengar di sana. Kupikir bukan 2 lawan 3, tapi 3 lawan 3. Sosok abu-abu tiba-tiba muncul di dekat Lin Xuanfeng. Itu adalah sang naga hantu You Yusan. You Yusan kemudian berkata dengan santainya, "Bagaimana kalau kita menjadikan ini sparring antara ke-6 naga dan 1 Phoenix?" "Hahaha, siapa takut? 3 lawan 3, ini akan menjadi sangat menarik," kata Lin Xuanfeng sambil tertawa keras, seolah-olah keberaniannya saat ini telah terisi penuh. Sring, suara pedang keluar dari sarungnya. Itu adalah Tiansang. Dia berjalan ke depan dan berkata, "Kalian berdua tidak perlu ikut bertarung. Biarkan aku saja yang mengurus mereka bertiga." "Tuan Xie, Anda tidak bisa melawan mereka bertiga sendirian," kata cucu tampak khawatir dan mencoba untuk menghentikan kecerobohannya. Tapi Tiansang memiliki tekad yang kuat dan dia pun berkata, "Jika aku tidak bisa mengatasi mereka bertiga, bagaimana mungkin aku bisa melawan Huang Buking Tian? Tapi saudara Xie, itu masih tetap sulit untukmu. Jadi, izinkan aku untuk mengurus You Yusan, dan 2 lainnya akan menjadi urusanmu. Pavilion Qianlong telah lama berseteru dengan lembah neraka, maka ini adalah kesempatan untuk menghancurkan mereka," kata Long Xingyun. "Haha, menarik. Aku juga ingin melihat kemampuan dari jenius Pavilion Qianlong. Apa kamu memang layak untuk menjadi lawanku?" kata You Yusan tertawa dan melangkah maju. Jelas sekali ada kebencian yang mendalam antara kedua pemuda ini. Suasana semakin memanas dan mereka pun bersiap untuk baku hantam. "Berhenti!" suara keras terdengar sebelum mereka bentrok. 4 sosok turun dari langit dan menghentikan perseteruan di antara kedua kelompok ini. Semua orang mengenali ke-4 orang ini sebagai Macan Tianyu. Atas perintah dari Menteri Dugu, segala bentuk pertikaian secara pribadi ataupun kelompok dilarang. Bahkan jika itu adalah kalian dari ke-7 pilar, itu adalah aturannya, jadi tolong hargai peraturan ini, kata Dugu Feng yang tampak mengepalkan tangannya sambil memberi hormat. Setelahnya Dugu Hao yang ada di sana tiba-tiba berteriak, "Kakak, lihat Yunhai!" Dia melihat adik bungsunya yang kini telah terkapar mengenaskan. Dia tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak, "Siapa yang melakukan ini?" Yunhai mencoba untuk bangun dan dia berkata, "Kakak ketiga, itu adalah ulah dari Lin Xuanfeng. Dia telah bertindak semena-mena pada kami, jadi tolong berikan keadilan untuk adikmu ini." Wajah Dugu Hao memucat.
Sialan, beraninya kau menyentuh adik kecilku. Apa kau sudah bosan hidup? Kemarahan Dugu Hao memuncak. Tapi Hao, diam, bentak Dugu Feng. Dia menatapnya dengan tajam kemudian berkata pada semua orang, masalah hari ini aku harap berhenti di sini, atau Menteri Dugu sendiri yang akan datang dan menertibkan kalian. Ini akan menjadi mudah jika kalian semua berkenan untuk mundur dan melupakan kejadian hari ini. Semua orang di sana merasakan tekanan dari Dugu Feng dan menganggukkan kepala mereka. Meski sebenarnya 6 naga dan Phoenix itu memiliki kemampuan untuk melawan Macan Tian Yu, namun mereka sekarang harus memberi muka pada Menteri Dugu. Itu adalah pilihan yang sangat bijak. Ya, sayang sekali, hiburan hari ini telah selesai. Kalau begitu aku akan menunggu kalian di turnamen puncak. Pertempuran ke-7 pilar. Lin Xuanfeng mengangkat bahu sambil tertawa terbahak-bahak. Sedangkan yang lainnya hanya bisa menerima keputusan ini. Dugu Feng saat ini harus menelan pil pahit. Bagaimana tidak? Dia adalah kakak tertua, tapi dia sama sekali tidak bisa melindungi keluarganya sendiri. Setelah itu dia pun melangkah dan mendekati Yun Hai. Dugu Feng kemudian berbisik, tolong mengertilah adikku, jangan salah paham. Yun Hai tersenyum sambil menahan rasa sakit di kakinya. Tentu, kakak hanya menjalankan tugas yang diberikan pada kakak saja. Dugu Feng menghela nafas panjang. Dia menyadari bahwa kini adiknya telah tumbuh semakin dewasa. Kemudian dia menepuk pundak Yun Hai dan masih terlihat ekspresi bersalah di wajah Dugu Feng. Ketiga orang lainnya juga tampak kesal dan merasa bersalah di saat yang sama. Mereka benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk adik kecilnya ini. Lalu tiba-tiba, kenapa masalah kecil ini masih belum terselesaikan? Tiba-tiba suara laki-laki menggema di langit dan keagungannya memancarkan aura yang menekan banyak orang. Semua orang terguncang dan menoleh di saat yang bersamaan. Saat mereka mengetahui siapa laki-laki ini, mereka menjadi pucat dan ketakutan pun menghantui mereka. Itu adalah Wang Puking Tian, sang naga kaisar. Tuan, situasinya menjadi rumit sekarang, kata Lin Xuanfeng buru-buru berlari ke arahnya dan melaporkan kejadian yang terjadi di sana. Wajah Wang Puking Tian tampak tenang. Karena Zhou Fan tidak juga muncul, maka bunuh semua orang dari keluarga Luo. Jika dengan begitu dia masih belum juga keluar, itu artinya dia memang sudah mati. Semua orang di sana ditelan oleh rasa terkejut, termasuk keempat Macan Tian Yu ini. Bukankah sudah jelas aturan yang dikeluarkan oleh kaisar? Namun, bagaimana dia bisa mengatakan semua itu seolah dia adalah aturan di tempat ini? Dugu Feng segera berkata, Tuan Muda Huang Pu, Menteri Dugu telah melarang adanya pertikaian di sini. Jadi, Dugu Feng belum menyelesaikan kata-katanya. Saat itu Wang Puking Tian kemudian berkata, aturan itu hanyalah kata-kata yang disusun bagi orang lemah, tapi tidak denganku. Aku adalah yang terkuat dan tidak ada yang pantas melawanku. Maka apapun yang kukatakan akan menjadi aturan. Jika aku memerintahkan untuk melenyapkan mereka, maka mereka harus lenyap. Wang Puking Tian mengatakan itu sambil menggunakan aura kekaisarannya, hingga membuat semua orang merasa tertekan. Lalu setelahnya sebuah cahaya melesat. Itu adalah pedang milik Tian Sang. Dia segera bergegas menuju ke arah Wang Puking Tian dan berteriak, Wang Puking Tian, sudah 10 tahun aku menunggu saat-saat ini. Kali ini aku akan membuktikan kalau akulah yang terbaik. Tian Sang bergegas menyerang Wang Puking Tian. Namun tiba-tiba momentumnya berhenti. Pedang yang ia gunakan pun hancur berkeping-keping saat Wang Puking Tian menahannya dengan satu tangan. Dia kini terlihat seperti orang besar yang sedang melawan nyamuk. Hanya satu pukulan, Tian Sang langsung terlempar dan darah segar melompat dari mulutnya. Semua orang dibuat sangat terkejut, terutama Tian Yang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kakaknya itu akan berakhir seperti ini. Kekuatan Wang Puking Tian memang sangat mengerikan. Meski Wang Puking Tian juga adalah salah satu dari 6 naga dan Phoenix, tapi bagaimana bisa perbedaan kekuatan mereka sejauh ini? Semua orang tampak terpukul setelah melihat kenyataan ini. Kini Wang Puking Tian berjalan dengan santainya, langkah demi langkah, dan meskipun itu lambat, itu memberikan tekanan pada hati semua orang. Aura penindasannya yang begitu mengerikan sampai membuat semua orang yang ada di sana kesulitan untuk bernafas. Kini Lin Xuanfeng, Yan Bangui, dan Yo Yusan tampak semakin yakin dengan kehadiran Wang Puking Tian. Wang Puking Tian, kamu harus memikirkan konsekuensi dari apa yang kamu lakukan hari ini.
teriak Du Gufeng. Dia menggertakkan gigi sambil menarik napas dalam-dalam. Kini dahinya dipenuhi oleh keringat. Wang Pu Qingtian terus berjalan dan ekspresinya masih tetap sama. Dia sama sekali tidak peduli dengan ucapan dari Du Gufeng. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil nyawa dari adik bungsumu itu. Lagi pula aku harus memberikan wajah pada Menteri Dugu. Tapi hari ini keluarga Lu harus dimusnahkan. Menyingkirlah jika kamu tidak mau terluka. Di belakang, Dugu Lin segera mengatakan pada Yun Chang supaya dia segera mencari Menteri Dugu untuk membantu mereka di sini. Tapi Yun Chang masih khawatir pada keselamatan adiknya. Seolah dia bisa memahami kekhawatiran Yun Chang ini, Dugu Lin kemudian berkata, "Jangan khawatir pada Yun Hai. Dia adalah anak kelima dari Menteri Dugu. Dia tidak akan berani melakukan apapun padanya. Kamu harus cepat. Kalau tidak, maka kita tidak akan bisa menghentikan monster ini. Kami hanya bisa menghambatnya untuk beberapa saat saja." Mendengar ini, kilatan keberanian muncul di mata Yun Chang. Sekali lagi dia melirik ke arah Yun Hai, lalu sebuah tangan yang lembut meraih tangan Yun Chang. Saat dia menoleh, dia melihat Ning Er yang saat ini menggenggam tangannya. "Ayo pergi. Kak Zofan selalu mengatakan kalau aku adalah orang yang menyusahkan. Tapi hari ini aku akan menyelamatkan nyawa dari kepala keluarganya. Dengan begitu, dia tidak akan bisa menyebutku tidak berguna lagi," kata Ning Er sambil tersenyum. Yun Chang pun mengangguk dan mengikutinya dari belakang. Lin Xuanfeng melihat mereka berdua tengah berlari. Lalu dia pun tertawa jahat. "Ingin melarikan diri? Maka aku akan menangkap kalian." Saat dia hendak mengejar keduanya, Yo Yusan segera mengulurkan tangannya dan menghentikan Lin Xuanfeng. Untuk beberapa saat Lin Xuanfeng bingung, tapi akhirnya dia tersadar. Hampir saja dia melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Tanpa izin dari Wang Pu Qingtian, dia tidak boleh bertindak secara pribadi dan mengambil mangsa dari Wang Pu Qingtian. Jika Yo Yusan telat sedikit saja, pasti Wang Pu Qingtian sudah memenggal kepalanya. Ekspresi kengerian muncul di wajah Lin Xuanfeng, kemudian dia pun berterima kasih pada Yo Yusan. Di sisi lain, Wang Pu Qingtian juga melihat kedua gadis yang mencoba untuk melarikan diri ini, dan dia pun berkata, "Kelinci putih kecil berpikir bahwa dia bisa melarikan diri dari singa. Mari lihat hasil akhir dari usaha yang sia-sia itu." Selesai mengatakan ini, dia melesat seperti peluru dan mengejar kedua sosok wanita kecil ini. Keempat macan Tian Yuan merasa tertekan melihat hal ini dan bergegas menghentikannya. Mereka segera menggunakan serangan gabungan mereka dan terjadilah ledakan yang besar di sana. Benturan antara serangan keempat macan Tian Yu dan Wang Pu Qingtian mengakibatkan gelombang energi yang besar seperti banjir bandang. Mata Wang Pu Qingtian tampak berbinar. Dia kemudian menyeringai dan berkata, "Serangan gabungan kalian sangat menarik, tapi sayangnya itu terlalu lemah." Setelah itu dia melepaskan tinjunya dan mereka berempat pun dihempaskan karena serangan ini. Noda darah mengalir dari mulut mereka. Keterkejutan yang dialami oleh Tian Sang pun kini dialami juga oleh keempat macan Tian Yu ini. Meski mereka berempat menggabungkan kekuatannya, ternyata mereka masih belum bisa memblokir orang ini. Wang Pu Qingtian memang bukanlah orang biasa. Meski usianya masih muda, namun kultivasinya jauh di atas rata-rata. Sungguh sosok yang sangat mengerikan. Wang Pu Qingtian melirik Yun Chang dan Ning Er, lalu dia pun kembali mengejarnya dengan kecepatan yang mengerikan. Namun, cakar naga turun dari langit dan menghantam Wang Pu Qingtian, lalu ledakan pun terjadi di sana. "Jangan lupakan aku," kata Long Xingyun. Kepulan asap mulai menghilang dari sana dan Wang Pu Qingtian masih tampak berdiri dengan kokoh. Dia sama sekali tidak terluka. Wang Pu Qingtian berkata dengan ringan, "Sepertinya Pavilion Qianlong benar-benar mengalami kemunduran besar. Bahkan jenius dari Pavilion Qianlong pun sampai menggunakan serangan kejutan yang begitu lemah. Ini benar-benar menyedihkan." "Haha, sepertinya kamu sangat peduli dengan itu." Long Xingyun tampak santai dan tertawa. Wang Pu Qingtian melihatnya dengan tatapan jijik dan dia pun bersiap untuk menendang Long Xingyun. Namun saat dia hendak mengangkat kakinya, dia tidak bisa bergerak. Lalu dia melihat ke bawah kakinya. Ternyata di sana ada lapisan es tipis sebening kristal. Karena beningnya es ini sampai dia tidak menyadari kapan es itu mengikat kakinya. Setelah itu udara dingin mulai menyebar di sekitar Wang Pu Qingtian. Perlahan tubuhnya mulai diselimuti oleh lapisan es milik Cucu. Karena Wang Pu Qingtian tidak bisa menggerakkan kakinya, Long Xingyun dan Cucu tidak membuang waktu.
mereka segera menyerangnya dengan kemampuan unggulan mereka berdua. Serangan itu terlihat sangat kuat dan melesat mengenai Huang Buqingtian. Sekali lagi ledakan besar terjadi di sana. Namun, sama seperti sebelumnya, Huang Buqingtian keluar dari ledakan itu tanpa luka sedikit pun. Meski itu adalah serangan gabungan dari kedua jenis itu, tapi semuanya tidak berefek sama sekali. Saat dia keluar, dia pun berkata, "Menarik. 4 macan Tian Yu dan Long Xingyun mengalihkan perhatian, dan di saat itu King Chan menyiapkan jebakan. Menarik, tapi sayang, itu benar-benar tidak berguna di hadapanku." Semua orang di sana merasa sangat tertekan sekarang. Mereka tidak habis pikir sebenarnya seberapa kuat monster ini saat ini. Dia sudah bukan lagi manusia, kekuatannya jauh di luar akal sehat. Sayang sekali, kalian tidak lebih dari cacing yang berusaha untuk mengguncang pohon. Benar-benar usaha yang sia-sia. Setelah mengatakan itu, cahaya keemasan keluar dari seluruh tubuh Huang Buqingtian, yang kemudian dilanjutkan dengan teriakan yang mengakibatkan gelombang supersonik dan menghantam Cucu serta Long Xingyun. Keduanya benar-benar terkena serangan telak dan memuntahkan seteguk darah. "Apa itu tadi?" teriak Long Xingyun sambil menatap Huang Buqingtian dengan ekspresi yang tidak percaya. Huang Buqingtian menatapnya dan berkata dengan penuh ejekan, "Inilah yang disebut dengan aura kaisar. Kau tidak pantas untuk mengetahuinya." Setelah itu, kembali Huang Buqingtian melihat ke arah 2 gadis kecil yang sedang berlari. Segera dia melesat dan menghadang jalan mereka berdua. Melihat ini, Tian Yang langsung berteriak, "Ning Er, hati-hati!" Dia bergegas mengejar. Tapi ini adalah hal yang sia-sia. Bahkan Cucu dan yang lainnya sama sekali tidak bisa menghentikan pria ini. Apalagi dia. Itu adalah hal yang sangat mustahil. Huang Buqingtian saat ini sudah berada di hadapan mereka dan dia berkata, "Nona Luo, jika aku memukul kalian dengan tanganku ini, maka kalian berdua akan hancur berkeping-keping dan mati. Jika Sofan memang masih hidup, panggil dia dan minta dia keluar. Jika dia tidak muncul, itu artinya dia sudah mati dan kalian akan segera menyusulnya." "Cih, dasar kentut bau. Kak Sofan adalah pahlawan yang hebat. Dia tidak mungkin mati semudah itu," kata Ning Er sambil mengutuk. Di wajahnya tidak ada ekspresi ketakutan saat ini. Yun Chang pun berpegangan erat pada Ning Er dan mengangguk menyetujui kata-kata dari Ning Er. Huang Buqingtian tersenyum. "Kuharap juga memang seperti itu. Aku ingin melihat apakah dia memang sebagus yang dikatakan orang-orang. Maka panggil dia keluar, atau kalian akan mati." Huang Buqingtian mengangkat tangannya dan aura yang luar biasa turun dari langit, hingga membuat semua orang merasa tercekik. Sebuah telapak tangan besar tampak melayang di udara saat ini. Yun Chang dan Ning Er berpelukan erat. Mungkin ini akan menjadi hari terakhir mereka, namun mereka yakin bahwa Sofan pasti masih hidup dan akan melakukan sesuatu. Yun Hai meraung, "Kakak!" Semua orang meratap dan tidak ada yang bisa menghentikan serangan itu. Begitu juga Tian Yang. Dia memanggil nama Ning Er dan terus berusaha untuk mengejar meski tidak mungkin bisa menyelamatkan mereka tepat waktu. Kembali Huang Buqingtian tertawa. Tampaknya Sofan tidak akan pernah muncul lagi. Sayang sekali. Maka jangan salahkan aku akan kematian kalian. Salahkan saja pelayan keluargamu yang bahkan tidak bisa melindungi majikannya. Luo Yunchang dan Ning Er menggertakkan giginya sambil berpelukan. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Tian Yang sendiri sadar bahwa usahanya kini sia-sia. Dia hanya bisa memukul tanah dan memaki-maki Sofan. Dia mengatakan kalau Sofan itu membuat masalah dan tidak bertanggung jawab. Air matanya kini mengalir di pipinya. Dia tidak bisa mencegah kematian dari orang yang paling ia cintai saat ini. Lin Xuanfeng pun ikut berkomentar. Inilah akhirnya. Sofan pasti sudah mati. Tidak, Sofan tidak mati, kata Yun Chang berteriak sekuat tenaga. Kalau begitu mintalah dia keluar segera, kata Huang Buqingtian sambil menggerakkan tangannya. Yun Chang pun berteriak, Sofan, jika kamu masih hidup, keluarlah. Setidaknya biarkan aku melihatmu untuk yang terakhir kalinya. Ning Er pun menatap Yun Chang dengan tegas dan dia pun tersenyum dan berkata dalam hati kalau dia juga ingin melihat Sofan, setidaknya untuk yang terakhir kali. Huang Buqingtian sudah tidak sabar lagi. Dia mempercepat telapak tangannya dan boom, ledakan terjadi di tempat itu. Tapi
Tian yang merasakan getaran petir di cincin yang ada di jarinya. Matanya terbuka lebar dan dia pun berteriak, "Sofan!" Ini di sana telah berdiri seorang laki-laki berpakaian merah marun yang telah menghalau tangan dari Huang Buking Tian. Serangan itu dibelokkan dan mengakibatkan tanah di sekitar tempat itu menjadi rata. Lalu, laki-laki itu berkata, "Jadi, kenapa kalian mencariku?" kata Sofan sambil tersenyum. Oke, spoilerannya sampai di situ dulu. Kita akan lanjutkan lagi untuk spoilerannya Kamis ya. Ya, besok kita tunggu lagi kelanjutannya. Dan jangan khawatir ya, gua akan tetap update untuk hari Kamis. See you again di next video. Kalau misalnya ada yang mau nyawer, boleh banget klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan ya, kalau yang mau transfer juga boleh. Sorry banget kalau ada banyak kata-kata yang meleset dan miss di part kali ini, karena nggak tahu kenapa dari tadi itu salah terus gua ngomongnya, heran juga gua kenapa. Jadi sorry banget kalau misalnya ada kata-kata yang miss ya. Gitu aja kayaknya, sorry banget dan see you again di next video. Bye.